teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex, fungsi tujuan, maksimum, fungsi batasan sama dengan. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rian Effendi, NIM 216410050. Nah, kemarin kan kita membahas tentang penentuan biaya optimum dengan metode simplex untuk fungsi tujuan maksimum dan fungsi batasan kurang dari, maka sekarang kita akan membahas tentang metode simplex, fungsi tujuan maksimum, fungsi batasan sama dengan. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal fungsi tujuan Z sama dengan 6x1 plus 8x2. Fungsi kendalanya yaitu yang pertama 2x1 plus 3x2 kurang dari 10. Yang kedua 3x1 plus 5x2 sama dengan 15. Ketika kita mendapat soal seperti ini teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu merubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan. Contohnya seperti ini. Fungsi tujuannya Z minus 6x1 minus 8x2 minus ms2 sama dengan 0. Untuk fungsi kendalanya yang pertama 2x1 plus 3x2 plus s1 sama dengan 10. Fungsi kendala yang kedua 3x1 plus 5x2 plus s2 sama dengan 15. Setelah kita mengubah fungsi pertidaksamaan ke dalam fungsi persamaan, langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan. Jadi persamaan Z harus dikalikan dengan fungsi yang memiliki persamaan sama dengan. Nah, di sini kalikan nilai Z dengan fungsi yang memiliki fungsi persamaan sama dengan. Baris lama untuk Z minus 6 minus 8 M 0. Yang ini ya teman-teman. M ini nanti akan menjadi pengkali teman-teman. 3, 5, 1, dan 15 ini merupakan ini teman-teman. 3x1, 5x2, S1 diasumsikan 1 di sini sama dengan 15. Nah, baris lamanya kita turunkan. M kali 3 sama dengan 3M. M kali 5 hasilnya 5M. M kali 1 M. 15 kali M hasilnya 15M. Lalu kita kurangi. Minus 6 dikurangi 3M kan gak mungkin teman-teman. Gak bisa langsung dikalikan begitu aja. Jadi hasilnya minus 6 minus 3M. Minus 8 dikurangi 5M hasilnya minus 8 minus 5M. M dikurangi M hasilnya 0. 0 dikurangi 15M hasilnya min 15M. Nah, selanjutnya yaitu langkah ketiga, masukkan ke dalam tabel simplex. Jadi nilai-nilai ini langkah selanjutnya yaitu harus kita masukkan ke dalam tabel simplex teman-teman. Nah, seperti di sini. Kan tadi sudah diketahui Z-nya 1 minus 6 minus 3M minus 8 minus 5M 0 0. NK-nya minus 15M. Untuk S1-nya Z-nya 0, X1-nya 2, X2-nya 3, S1-nya 1, S2-nya 0, NK-nya 10, S2-nya Z-nya 0, X1-nya 3, S2-nya 5, S1-nya 0, S2-nya 1, NK-nya 15. Nah, selanjutnya tentukan nilai variabel M dengan nilai negatif paling besar teman-teman yang akan menjadi kolom kunci. Jadi dalam baris Z ini harus kita cari nilai negatif M paling besar di mana nantinya akan menjadi kolom kunci. Nah, diketahui di sini ya teman-teman, minus 8 minus 5M merupakan nilai negatif paling besar di mana nantinya ini akan menjadi kolom kunci. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian tentukan nilai indeks setiap baris dengan membagi nilai NK dengan nilai yang berada pada kolom kunci. Jadi untuk menentukan indeks ini yang harus kita lakukan yaitu membagi nilai NK dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Di mana di sini 10 dibagi 3 hasilnya 3,33, 15 dibagi 5 hasilnya 3. Selanjutnya nilai indeks dengan indeks terkecil merupakan baris kunci. Jadi kita harus mencari nilai indeks terkecilnya teman-teman. Nilai indeks positif terkecil. Di mana nilai indeks positif terkecil nantinya akan dijadikan sebagai baris kunci. Jadi di sini nilai indeks terkecilnya ada 3 ya teman-teman.
di mana S2 merupakan baris kunci. Jadi 3, 5, 0, 1, dan 15 merupakan baris kuncinya. Nah, seperti ini teman-teman. Selanjutnya yaitu menentukan angka kunci, yaitu angka yang ada pada perpotongan antara baris dan kolom. Selanjutnya mencari angka kuncinya, yaitu angka yang ada pada perpotongan antara kolom dan baris. Di mana di sini diketahui 5 ya teman-teman. Di mana angka kunci ini nantinya akan digunakan untuk menghitung atau digunakan untuk membagi angka-angka yang ada pada baris kunci teman-teman. Nah, di sini 3 dibagi 5 hasilnya 0,6, 5 dibagi 5 hasilnya 1, 0 dibagi 5 hasilnya 0, 1 dibagi 5 hasilnya 0,2, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nah, jadi S2 aksennya yaitu 0,6, 1, 0, 0,2, dan juga 3, atau bisa juga disebut sebagai NBBK, nilai baris baru kunci teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui S2 aksennya, langkah keempat yang harus kita lakukan yaitu menghitung atau mencari Z aksen dan juga S1 aksennya teman-teman. Nah, mencari Z aksen dan S1 aksen. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu Z aksennya Z dikurangi minus 8 minus 5M kali S2 aksen. Minus 8 minus 5M ini merupakan angka yang ada pada kolom kunci teman-teman. Nah, di sini baris lamanya kita masukkan lagi seperti ini. Terus NBBK-nya dalam kurung minus 8 minus 5M, S2 aksennya atau NBBK-nya tadi 0,6, 1, 0, 0,2, 3. Baris lamanya kita turunkan. Minus 8 minus 5M kali 0,6 hasilnya minus 4,8 minus 3M. Minus 8 minus 5M kali 1 hasilnya tetap minus 8 minus 5M. Minus 8 minus 5M kali 0 hasilnya 0. Minus 8 minus 5M kali 0,2 hasilnya minus 1,6 minus 1M. Minus 8 minus 5M kali 3 hasilnya minus 24 minus 15M. Nah, selanjutnya kita kurangi baris lama dengan nilai yang diperoleh dari perkalian minus 8 minus 5M dengan S2 aksen. Nah, minus 6 minus 3M dikurangi minus 4,8 minus 3M hasilnya minus 1,2. Minus 8 minus 8 minus 5M dikurangi minus 8 minus 5M hasilnya 0. 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 0 dikurangi minus 1,6 minus 1M hasilnya 1 minus 6 plus M. Minus 15M dikurangi minus 24 minus 15M hasilnya 24. Jadi Z aksennya yaitu minus 1,2, 0, 0, 1,6 plus M dan juga 24. Selanjutnya yaitu mencari S1 aksen teman-teman. S1 aksen rumusnya yaitu S1 dikurangi dalam kurung 3 dikali S2 aksen. Baris lamanya kita masukkan teman-teman, 2, 3, 1, 0, dan 10. NBBK-nya dalam kurung 3 sama dengan 0,6, 1, 0, 0,2, dan juga 3. Baris lamanya kita turunkan. 3 kali 0,6 hasilnya 1,8. 3 kali 1 hasilnya 3. 3 kali 0 hasilnya 0. 3 kali 0,2 hasilnya 0,6. 3 kali 3 hasilnya 9. 2 dikurangi 1,8 hasilnya 0,2. 3 dikurangi 3 hasilnya 0. 1 dikurangi 0 hasilnya 1. 0 dikurangi 0,6 hasilnya minus 0,6. 10 dikurangi 9 hasilnya 1. Jadi S1 aksennya yaitu 0,2, 0, 1, minus 0,6, dan juga 1. Setelah kita mengetahui Z aksennya, S1 aksennya, dan juga S2 aksennya, langkah kelima yang harus kita lakukan yaitu memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam tabel simplex baris baru. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah kita memasukkan, ternyata masih ada minusnya teman-teman. Di mana di sini terdapat minus 1,2. Maka jika kita mendapatkan di baris Z masih ada minusnya, kita harus mengulangi perhitungan seperti di awal tadi teman-teman. Seperti di langkah 3 tadi. Karena pada baris Z masih ada negatif, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu menghitung ulang seperti di awal. Yaitu tentukan nilai M dengan negatif yang paling besar. Di mana
nilai tersebut akan menjadi kolom kunci. Nah, di sini diketahui nilai negatif paling besarnya minus 1,2. Jadi, ini merupakan kolom kunci, teman-teman. Nah, kemudian tentukan nilai indeks setiap baris dengan membagi nilai NK dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Nah, untuk mencari indeks ini, kita harus membagi nilai NK dengan nilai yang ada pada kolom kunci. 1 dibagi 0,2 hasilnya 5, 3 dibagi 0,6 hasilnya 5. Nah, selanjutnya, baris dengan nilai indeks positif terkecil merupakan baris kunci. Karena dalam soal ini hasilnya sama-sama 5, maka yang harus kita pilih untuk menjadi baris kuncinya yaitu S1, teman-teman. S1 aksen. Kenapa? Karena tadi kan S2 aksen sudah kita jadikan sebagai baris kunci. Jadi yang kedua kita pilih S1 aksen, teman-teman. Jadi 0,2, 0,1, minus 0,6 dan juga 1 ini merupakan baris kunci. Nah, ini nilai indeksnya dan ini baris kuncinya. Langkah berikutnya yaitu menentukan angka kunci, yaitu angka yang ada pada perpotongan antara baris dan kunci. Menentukan angka kunci, yaitu angka yang ada pada perpotongan antara kolom dan baris. Di sini diketahui angka kuncinya 0,2. Selanjutnya, nilai pada baris kunci dibagi dengan angka kunci. Berarti 0,2 dibagi 0,2 hasilnya 1, 0 dibagi 0,2 hasilnya 0, 1 dibagi 0,2 hasilnya 5, minus 0,6 dibagi 0,2 sama dengan minus 3, 1 dibagi 0,2 sama dengan 5. Nah, jadi S1 double aksennya yaitu 1, 0, 5, minus 3, dan juga 5, teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu mencari Z double aksen dan juga S2 double aksennya, teman-teman. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu rumusnya Z aksen dikurangi dalam kurung minus 1,2 dikali S1 double aksen. Kita masukkan baris lamanya di sini, teman-teman. Minus 1,2, 0, 0, 1,6 plus M dan juga 24 merupakan baris lama ya, teman-teman. Didapat dari sini. NBBK-nya atau S1 double aksennya di sini 1, 0, 5, minus 3 dan juga 5. Kita kalikan dengan angka yang ada pada kolom kunci. Nah, di sini baris lamanya kita turunkan, teman-teman. Lalu kita kalikan minus 1,2 kali 1 hasilnya minus 1,2, minus 1,2 kali 0 hasilnya 0, minus 1,2 kali 5 hasilnya minus 6, minus 1,2 kali minus 3 hasilnya 3,6, minus 1,2 kali 5 hasilnya minus 6. Lalu kita kurangi. Minus 1,2 dikurangi minus 1,2 hasilnya 0, 0 dikurangi 0 hasilnya 0, 0 dikurangi minus 6 hasilnya 6, 1,6 plus M dikurangi 3,6 hasilnya minus 2 plus M, 24 dikurangi minus 6 hasilnya 30. Nah, selanjutnya kita mencari S2 double aksennya, teman-teman. Untuk mencari S2 double aksen, rumusnya S2 aksen dikali dalam kurung 0,6 dikali S1 double aksen. Nah, baris lamanya kita masukkan 0,6, 1, 0, 0,2 dan juga 3. NBBK-nya ini angka yang ada pada kolom kunci sama dengan di sini S1 double aksennya 1, 0, 5, minus 3 dan juga 5. Baris lamanya kita turunkan. 0,6 kali 1 hasilnya 0,6, 0,6 kali 0 hasilnya 0, 0,6 kali 5 hasilnya 3, 0,6 kali minus 3 hasilnya minus 1,8, 0,6 kali 5 hasilnya 3. Lalu kita kurangi, teman-teman. 0,6 dikurangi 0,6 hasilnya 0, 1 dikurangi 0 hasilnya 1, 0 dikurangi 3 hasilnya minus 3, 0,2 dikurangi minus 1,8 hasilnya 2,
3 dikurangi 3 hasilnya 0. Nah, jadi diketahui Z double aksennya 0, 0, 6, minus 2 plus M 30. Untuk S1 aksennya, S1 double aksennya 1, 0, 5, minus 3 dan juga 5. S2 double aksennya 0, 1, minus 3, 2, dan 0. Nah, setelah kita mengetahui, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam tabel simplex, teman-teman. Nah, setelah kita masukkan ternyata masih ada minus 2 plus ada nilai negatif, teman-teman. Dimana nilai negatif ini seharusnya harus kita hitung lagi. Tetapi jika kita perhatikan atau jika kita hitung, ini kan nanti akan menjadi kolom kunci, teman-teman. Dan untuk menghitung baris kuncinya, kita harus menghitung indeksnya dulu. Nah, indeksnya itu didapat dari 5 dibagi dengan angka yang ada pada kolom kunci. 5 dibagi minus 3 hasilnya minus 1,6. 0 dibagi 2 hasilnya 0. Nah, jika kita melihat indeksnya ini, maka tidak bisa dihitung lagi, teman-teman. Jadi perhitungannya sudah sampai di sini, teman-teman. Karena nilainya sudah tidak bisa dihitung lagi, maka dapat diperoleh hasil solusi optimumnya, yaitu laba maksimal 30 atau Z double aksennya, X1-nya 5 dan X2-nya 0, teman-teman. Nah, terima kasih, teman-teman.